Alamin, akhirnya Aji Podcast sampai juga di episode 100. Alhamdulillah, selamat luar biasa. Kembali di Aji Podcast ASN, Jabat ikut bicara. Isu menarik, kita istilahkan dengan Center of Excellence ya. Kadang istilah merit system itu apa? Itu terus dinamis ya Pak ya? Pola manajemen kepegawaian yang mendahulukan reward punishment. Nah ini posisi seperti ini itu kita harus kelola. Si Center of Excellence itu kita coba siapkan, bangun untuk optimalitas di Pemprov Jawa Barat. Pertama itu di pengelolaan. Yang kedua ASN yang ada di Jawa Barat. Khawatir ada gap-gap tadi yang sibuk-sibuk, yang sibuk tanda kutip juga iya gitu ada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya Aji Podcast sampai juga di episode 100. Alhamdulillah, selamat Kuruli, luar biasa. Atas arahan bimbingan pimpinan-pimpinan dan termasuk khususnya Bapak nih di depan kami. Nah, Akang Teteh, baiklah, balik lagi kembali di Aji Podcast ASN, Jabat ikut bicara. Utek-utek nih. Akang Teteh, di episode 100 ini spesial banget ngangge telur Pak, izin. 100 ya? Iya. Episode 100 ini kita momen spesial karena kami atau Studio Ajib akhirnya dikunjungi langsung oleh Bapak kami tercinta, Pak Kaban, Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Bapak izin hatur nuhun Pak, sudah sempat hadir akhirnya. Sami hatur nuhun pisan. Dari sekian banyak rangkaian kegiatan beliau yang padat sekali menyempatkan, luar biasa. Nah, baik izin Pak, kami akan di episode 100 ini tadi momen spesialnya adalah ada pimpinan baru nih, Bapak kami tercinta ini di hadapan kita semua. Ada juga studionya baru ya Pak ya, kita ceritanya. Studio baru. Nah, izin kami kenalkan nih, beliau pasti sudah tidak asing sih sebetulnya di kalangan atau di teman-teman Pemprov Jabar. Beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Haji Sumasna STMUM. Upami Ruli lihat dari title Bapak ya udah tahu sih bocorannya. Sunda Bapak pisan. Nami Sunda sami Pak, sama-sama Subang. Sami-sami Sunda pituin kami ya Pak ya. Teras dari segi title juga beliau ST Sarjana apa teknik ya Pak ya. Beliau S1 dari ITB ya Pak, izin. Teras MUM barusan nyari contekan dulu MUN ternyata Master Urban Management kalau tidak salah dari Canberra, Australia, luar biasa. Atau diguyonin masih untung master kan? Oh gitu. Masih untung master. Masih master MUM gitu, luar biasa. Baik. Nah, di kesempatan kali ini ya Kang Teteh, di episode 100 ini kami akan membahas satu isu menarik yang sebetulnya ini ada kaitannya relevansinya dengan yang sedang Bapak jalani ya Pak. Yeah. Beliau berpakaian putih hitam dalam rangka ada misi-misi gitu. Seperti itu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tidak jauh-jauh, kalau BKD itu biasanya tidak jauh-jauh dengan isu merit system, sistem merit. Nah, di dalam rangkaian yang sudah ada ya Pak ya, izin dalam rangkaian pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya BKD itu dengan hajatan atau dengan visi misi dan segala macam yang berkaitan dengan merit system tadi, itu ada rangkaian lainnya yang untuk dalam rangka penyempurnaan atau pemenuhan evidence atau apapun indikator lainnya yang berkaitan di itu ya, itu kita istilahkan dengan Center of Excellence ya Pak ya, seperti itu. Atau kalau bahasa Indonesianya istilahnya pusat pusat excellent itu apa sih Kang Gafan? Bagus. Nah, bagus kalian kasih jempol. Nah, seperti itu. Nah, Bapak izin. Seperti apa sih Pak? Boleh flashback mungkin ya Pak, izin. Kadang kami juga teman-teman di luar sana kadang istilah merit system itu apa? Kadang Ruli Pak izin kadang suka
posting-posting tuh di mana-mana merit system dengan apalagi pencapaian terakhir ya. Tahun lalu kita mendapatkan sangat tinggi lagi gitu dengan untuk Pemprov Jabar luar biasa. Nah, itu teman-teman sekitaran yang masih belum ngeh merit system teh apa Ru katanya. Nah, itu mohon izin Pak Manawi. Ya, Teh Ruli, terima kasih. Baik, Akang Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke tadi yang ditanyakan oleh Teh Ruli, saya ingin menyampaikan ucapan selamat dulu nih pengawalan Teh Ruli dengan kawan-kawan. Tidak mudah untuk kelola satu rutinitas itu, apalagi dengan isu yang mungkin bergeser-geser, yaitu memilih isu juga tiap sesi itu juga seni tersendiri. Jadi begitu hari ini di sesi yang 100, saya mengucapkan selamat nih atas support dari Bu Ruli kawan-kawan terhadap optimalitas layanan publik khususnya di urusan kepegawaian yang kita kelola di BKD Provinsi Jawa Barat. Nah, Kang Teteh, kaitan dengan merit system seperti yang tadi disampaikan Teh Ruli bahwa kita kenal merit system itu pola manajemen kepegawaian yang mendahulukan reward punishment dalam konteks optimalisasi satu lembaga gitu. Jadi kalau kita lihat di pengelolaan merit system itu ada 3 hal utama ya yang biasanya menjadi ukuran. Pertama, bagaimana mempelajari kualifikasi satu kebutuhan sehingga berimplikasi ke rekrutmen kualifikasi yang bersangkutan. Jadi kita tetapkan dulu kualifikasi tertentu untuk kebutuhan tertentu baru direkrut seseorang itu. Terus yang keduanya setelah kualifikasi itu kompetensi. Kompetensinya di bidang apa? Itu harus dirumuskan dari awal. Kompetensi ini karena berimplikasi terhadap si lembaga membutuhkan kompetensi apa dari orang-orang yang dibutuhkan di lembaga tersebut. Nah, yang ketiga urusan kinerja. Kinerja apa yang ingin dicapai dari satu lembaga? Kinerja itu memang produk kolektif ya, kita sebut sebagai kinerja. Kalau personnya berarti mungkin kerja dari beberapa akumulasinya menjadi kinerja. Biasanya di 3K ini kita kemas dalam konteks ininya menjadi merit system. Jadi sederhananya mungkin bagaimana merekrut seseorang dengan kualifikasi tertentu gitu, kompetensi tertentu dengan target kinerja tertentu untuk melaksanakan tugas lembaga dengan ada reward punishment di situ kalau dalam prosesnya. Nah, sehingga kalau misalkan apakah apakah merit system itu murni wilayah birokrasi? Tidak. Jadi merit system itu lebih ke pola manajemen sumber daya manusia gitu. Jadi banyak digunakan, bahkan lebih banyak digunakan di non birokrasi. Birokrasi bagian dari yang menggunakan merit system ini. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti tadi disampaikan oleh Teh Ruli bahwa 2022 kemarin pun kita di urutan 2 nasional di penilaian dari kualifikasi sistem merit semua institusi pemerintah di Indonesia. Yang pertamanya di Kementerian Keuangan. Nah, dengan posisi yang urutan 2 tadi, memang implikasinya kita bareng-bareng akhirnya belajar dengan para pihak. Khususnya yang datang berminat untuk mempelajari dan menggunakan aplikasi atau merit system yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, terus dalam konteks itu kita melihat bahwa ternyata optimalitas merit system itu bukan hal yang statis. Optimalnya itu misalkan insya Allah Pak Gubernur itu dalam waktu dekat itu dengan instruksinya udah agak cukup lama, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mendorong di Jawa Barat itu dynamic working arrangement. Nah, itu salah satu contoh dinamisnya merit system karena nanti begitu pola kerja baru itu diinsetkan dalam ke dalam aplikasi atau sistem informasi yang kita kelola, maka menjadi harus ada indikator baru bagaimana cara menilai seseorang mensupport kinerja lembaganya. Nah, penilaian yang baru ini otomatis itu bagian dari yang kita sebut sebagai ilustrasi bahwa ini dinamis. Jadi dari tiap waktu kita ada peluang perbaikan
Di tiap saat mungkin ada input-input baru, bisa jadi input barunya dari praktisi. Misalkan kita gunakan SIM Jawara di Jawa Barat. Misalkan SIM Jawara digunakan oleh kabupaten kota atau kelembagaan lain. Nah, begitu mereka menggunakan, ada hal-hal yang harus mereka perbaiki, bisa jadi mereka bercerita ke kita sebagai feedback. Oh, idealnya merit system ditambahin indikator A. Atau misalkan instrumen tertentu dan segala macam. Nah, ini posisi seperti ini itu kita harus kelola. Nah, di sisi lain kita memang perlu ada entity tersendiri khususnya di Badan Kepegawaian Daerah di Provinsi Jawa Barat yang punya tugas agak mendekati tugas tetap melayani para pihak yang ingin belajar ke Jawa Barat karena mereka bagian dari kemajuan kita juga. Jadi kita melihatnya bahwa kalau orang belajar ke kita itu kita ikut bareng-bareng belajar lagi tentang apa yang harus kita kawal merit system di Jawa Barat. Jadi nah dari situ maka kami melihat bahwa dibutuhkan ada satu entity tersendiri. Kita memang sebutnya sebagai Center of Excellence. Nah, harapannya adalah nanti si Center of Excellence itu tempat ngumpulnya yang expert di bidang itu, dan istilah ngumpul itu kalau hari ini kan tidak harus selalu fisik. Jadi istilah ngumpul itu berbagi ide gitu, berbagi saran dan segala macam bisa dari mana-mana. Nah, yang expert mudah-mudahan nanti bisa terkumpul di situ, tapi juga dari praktisi-praktisi. Jadi teman-teman praktisi misalkan kabupaten kota begitu mengimplementasikan segala macam, ada feedback itu juga bagian dari yang. Nah, si Center of Excellence itu kita coba siapkan, bangun untuk optimalitas khususnya di Pemprov Jawa Barat, tapi di sisi lain mudah-mudahan ada nilai tambah untuk institusi lain. Karena kalau dari sisi peminatan, tiap minggu selalu kita terima kunjungan dari baik itu dari pemerintah provinsi kabupaten kota yang di luar Pemprov Jabar maupun dari kementerian lembaga. Jadi kesekretariatan mereka dengan BKD atau BKPSDM-nya mereka banyak yang berminat untuk bareng-bareng mengembangkannya seperti yang kita kembangkan di Jawa Barat, yaitu merit system dengan penggunaan SIM Jawara di aplikasi unggulannya gitu ya. Nah gitu ilustrasinya. Jadi kenapa kita butuh Center of Excellence gitu. Oh iya, kan sekarang jelas nih pada akhirnya bahwa merit system tadi seperti disampaikan Pak Kaban bahwa itu terus dinamis ya Pak ya, berjalan terus, dan tadi juga disampaikan bahwa penilaian juga tadi pencapaian pemerintah Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 dan sebelumnya juga di 2020 itu relatifly terus-terusan ini ya Pak ya, meningkat gitu. Dan dari penerjemahan dari dinamika tadi, secara dinamis itu tadi. Nah, Pak, tadi pencapaian sudah jelas, sudah ada gitu. Kita bahkan di Indonesia gitu ya, yang masih levelnya pemerintah provinsi, bahkan provinsi besar gitu. Levelnya udah di urutan kedua ya Pak. Di urutan kedua nasional gitu kan. Walaupun dari secara penilaian tahun 2022 kita relatif yang pertama gitu, karena beda jenjang, beda periode penilaian dengan Kementerian Keuangan. Seperti itu. Ini pencapaian yang luar biasa dari teman-teman pemerintah Provinsi Jawa Barat pastinya gitu kan untuk mencapai itu. Nah Pak izin, tadi sudah disinggung terkait Center of Excellence atau kita istilahkan kalau diterjemahkan tadi diterjemahkan pusat keunggulan gitu ya, seperti itu. Bapak tadi menerjemahkan atau menggambarkan ternyata betul Pak. Bapak kami BKD ya dari tahun ke tahun semenjak sistem merit itu tamu alhamdulillah berdatangan. Kita sama-sama saling belajar ya Pak ya. Berbagi ilmu, berbagi best practices yang sudah dijalankan gitu dalam pelaksanaannya merit system itu sendiri. Jadi kalau kita istilahkan si Center of Excellence itu pusat keunggulan untuk teman-teman tadi ternyata ya Pak ya, yang mau belajar walaupun kita tidak serta-merta selalu menjadi narasumbernya, tapi mengisi itu tadi ya Pak, saling seperti itu. Nah, berarti sudah clear nih fungsi dari Center of Excellence itu kedepannya satu diantaranya itu. Nah, izin Pak, kita juga di Pemprov Jabar sudah juga punya
di BPSDM ya, karena kita kan juga 3 pilar ya Pak ya, BKD, Iya. Biro Organisasi, Dengan BPSDM, betul. itu kan tiga pilar yang tidak bisa terpisahkan juga satu sama lain. Nah BPSDM juga kita punya corporate university ya Pak Iya, ya, iya. nah Iya, seperti betul. itu. Nah ini izin Pak, akan seperti apa nih kita bisa melihat nih ya, Korpu ada juga Center of Excellence nih, akan seperti apa nih Pak? Betul. Jadi kalau itu tetap tidak akan bisa terpisahkan tiga pilar tadi ya. Saya melihat sekarang itu titik berat merit system itu diimplementasi. Jadi kenapa BKD menjadi di depan untuk itu. Tetapi ketika kita bicara Center of Excellence itu agak memediasi dua lembaga ini. Jadi nanti urusan implementasi itu di satu hal, tapi urusan bagaimana mereplikasi, mengembangkan segala macam itu hal yang berbeda. Nah, untuk yang replikasi memang kebutuhan kita besar untuk mengadopsi Korpu. Mereka teman-teman di Korpu itu punya cara atau mekanisme yang mereka bisa siapkan bagaimana mereplikasi satu knowledge tertentu gitu, khususnya di wilayah kalau di pemerintahan, wilayah praktek pemerintahan yang bisa tematik. Salah satunya temanya bisa jadi merit system. Jadi nanti kita dorong ini bagian dari yang diinikan oleh Korpu, diampu oleh Korpu. Nah, kaitan dengan tadi bahwa apa itu namanya? Kita itu melihat ada 3 sisi utama di urutan merit system yang salah satu sisinya nanti akan didorong dengan Center of Excellence itu. Tiga-tiganya akan kita optimalkan dengan Center of Excellence. Nah, sisi yang pertama itu di pengelolaan. Pengelolaan itu meritokrasi kita punya peran paling besar di apa itu di BKD. Tapi bukan satu-satunya. Tetap kita harus tadi terutama 3 pilar. Nah, terus yang kedua itu posisinya ada posisi user yang pertama. User yang pertama itu ASN yang ada di Jawa Barat. Jadi ketika misalkan si aplikasi untuk update di siap jabarnya misalnya seperti itu ya. Jadi administrasi apapun yang berkaitan ke kepegawaian seseorang, maka usernya dari ASN yang bersangkutan memanfaatkan SIM Jawara dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Nah, di sisi lain meritokrasi itu ada juga di pengambil keputusan. Hari ini kita harus sebagai pengelola, BKD sebagai pengelola harus berusaha semaksimal mungkin menyajikan data seseorang itu sesuai dengan profil yang aslinya yang bersangkutan. Dari sisi manapun yang irisan dengan kepegawaian. Misalkan kalau seseorang punya pendidikan formal tertentu, maka harus terlaporkan bahwa pendidikan formal tertentu itu berimplikasi terhadap laporan di merit system. Jadi di posisi potensi yang bersangkutan tercatat. Begitu seseorang punya laporan-laporan tentang kinerja di TRK-nya, yang bersangkutan juga tercatat sisi kinerjanya. Sehingga begitu pengambil keputusan berkepentingan terhadap memanage lembaga ini, Pemprov Jabar, untuk support dari sisi penempatan person, maka yang disajikan BKD diharapkan yang paling optimal. Nah, mungkin hari ini ada beberapa hal yang hari ini kita harus tetap kawal terus peningkatannya, tetapi ikhtiarnya harus di situ. Supaya jangan sampai ada gap, jadi realitanya seperti apa, pelaporan seperti apa. Dan itu bisa jadi dua sisinya. Bisa jadi seseorang tugas hariannya biasa-biasa saja, tapi karena leluasa melaporkannya heboh, maka bisa jadi penilaian bagus dari sisi kinerjanya. Dan ada juga saking sibuknya seseorang, itu dia. maka dia berkonsekuensi terhadap pelaporan agak mandek, misal seperti itu. Nah, ini kan kita harus cari cara ini. Jangan sampai ada gap antara gradasi antara seseorang yang dengan kesibukan tertentu yang harusnya terekam dengan baik di sistem kita, dibandingkan dengan seseorang yang sebetulnya tidak seheboh yang lain gitu, tapi leluasa melaporkan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan kita tidak bisa ini. Jadi tetap dinamis, kita harus pelajari. Nah, hak dari 3 hal ini menurut saya memang harus proporsinya
kita memanage ini semua, BKD memanage ini semua, tetapi supporting dari user pertama dalam hal ini ASN dengan supporting dari pengambil keputusan tinggi. Nah, bagaimana posisi 3 pilar? Nah, ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun juga hari ini BKD itu menindaklanjuti formasi yang sudah ditetapkan untuk urusan tugas-tugas kepegawaian. Jadi namanya SKP, misalnya kita kenal sebagai SKP. SKP itu disiapkannya oleh kelembagaan yang punya kompetensi di bidang itu. Dalam hal ini biro organisasi. Nah, ketika biro organisasi merumuskan tugas, kita menagih tugas itu lewat TRK. Nah, ini berarti kan kalau misalkan SKP-nya sudah tersedia, baru kita lakukan penugasan terhadap orang per orang. Nah, di sisi lain kita juga ada urusan ketika lembaga membutuhkan person dengan kapasitas tertentu, kualifikasi tertentu, itu ternyata realitanya antara kebutuhan lembaga dengan kesiapan person-person yang ada di Jawa Barat, dalam hal ini ASN Jawa Barat, itu tidak selalu match. Kita pelajari dari hasil assessment kita. Teman-teman itu udah ribuan kita assessment. Nah, ternyata nilainya tidak otomatis sesuai seperti harapan. Nah, nilai yang ada gap antara kebutuhan lembaga dengan nilai existingnya, ini yang kita dorong untuk dikembangkan oleh korpu kita, oleh BPSDM kita. Jadi dalam konteks itu, 3 ini memang agak sulit untuk dipisahkan. Jadi 3 lembaga ini merupakan satu kesatuan untuk optimalitasnya, bahkan di merit system sendiri. Jadi ketika kita cerita tadi, seseorang tidak bisa kalau misalkan kekurangannya mutlak diterima sebagai hal yang given gitu, tanpa ada usaha untuk meningkatkan kapasitasnya, agak sulit. Tetap harus ada ikhtiar kita bagaimana seseorang dengan potensinya didorong untuk maju terus. Nah, kemarin saya ikutan diskusi di KASN tentang komite talenta dan komite suksesi. Nah, di 2 komite ini salah satu yang paling yang paling kritis pengawalan terhadap suksesi seseorang, karena kalau dilihat dari kebutuhan talenta, seseorang itu harus dibidik mulai dari rekrutmen malah gitu. Even dari dari rekrutmen. Jadi tidak bisa instan gitu. Tidak bisa instan. Jadi rangkaian keseluruhan yang sekarang kalau kita kenal sebagai rekam jejak, idealnya rekam jejak itu disekenariokan. Nah, PR mensekenariokan rekam jejak itu bukan hal yang mudah. Dan ketika ada gap-gap di antara itu di 3 pilar, maka BPSDM punya peran nanti untuk mengupgrade kapasitas kualifikasi yang dibutuhkan oleh tugas-tugas tertentu terhadap ASN Jawa Barat yang kebetulan gapnya masih tinggi misalkan, atau masih ada gap. Nah, jadi urusan 3 pilar itu memang urusan korpu menjadi sesuatu yang sulit untuk dipisahkan. Jadi ini bagian dari entity yang memang satu kesatuan. Jadi kalau dari sisi peran, baik itu di merit system maupun di hal-hal spesifik urusan kepegawaian, biro organisasi, BKD, BPSDM, itu 3 pilar yang harus dalam posisi solid untuk mengoptimalkan merit system. Iya, tepat sekali Pak, betul. Jadi 3 pilar itu tidak bisa terpisahkan ya, Akang Teteh ya. Dari 3 pilar itu menjadi satu kesatuan seperti yang Bapak sampaikan, Pak Kabar sampaikan bahwa tadi biro organisasi dari mulai perancangannya ya Pak ya, lalu menerjemahkannya untuk merekam tadi di BKD dengan TRK, kita punya TRK, lalu berikutnya kekurangan-kekurangan yang sudah dilakukan assessment di BKD itu kita punya. Itu kaitan dengan talent box juga ya Pak ya? Di talent box 1, 2 sekian itu kan harus ikut pengembangan kompetensi dan lain-lainnya lain-lainnya seperti itu. Bahkan mungkin yang bahkan sudah bagus pun atau di level-level 7, 8 juga bisa mengisi gap yang tadi Bapak sampaikan kosong tadi ya. Betul. Siap Pak, betul. Nah, sistem merit tadi juga Bapak sudah sampaikan. Kita pokoknya tiga prinsip tadi Bapak sampaikan. Kukoki katanya, kalau dulu ngapalnya gitu Pak. Oke. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Seperti itu kurang lebih. Nah, Pak izin, dari tadi yang disampaikan bahwa Center of Excellence atau pusat keunggulan yang dimiliki Pemprov Jabar ke depan ini itu kan sudah mulai berproses berarti kan dalam hal ini untuk mendukung tadi merit system yang sudah ada ini tadi. Nah,
Menurut Bapak ini faktor apa saja nih Pak yang akan menjadi faktor pendukung atau mungkin kendala-kendala yang ya ke depan akan kansnya ada gitu untuk dihadapi seperti itu? Ya, ya. Yang paling utama itu semua harus paham posisi hari ini ya dengan merit system yang jangan sampai merit system dilihat sesuatu yang statis. Jadi ketika Jawa Barat urutan 1 atau urutan 2 nasional misalnya udah selesai aja di situ. Nah, kita posisikan bahwa merit system itu sesuatu yang dinamis dan itu disepakati oleh semua kita. Misal ya dinamikanya itu kalau untuk usernya dalam hal ini ASN, begitu ada gap kompetensi dari rekam yang kita lakukan hasil assessment, maka itu harus di follow up. Nah, proses follow up itu nanti diinputkan lagi hasil follow up-nya ke ke sistem yang kita miliki. Sehingga seseorang mempunyai informasi yang dinamis di profil yang bersangkutan secara kepegawaian. Nah, jadi orang per orang mempunyai kebutuhan bagaimana memahami yang namanya merit system sesuatu yang dinamis sehingga nanti yang bersangkutan juga diharapkan ada peran untuk mendorong Center of Excellence juga menjadi bagian yang menjadi entity yang mereka bagian dari harapan gitu lah ya. Jadi misalkan begitu mereka mendapat kendala dalam pelayanan yang berimplikasi terhadap merit system, mereka berlapor ke kita apa kendalanya. Nah, kendala ini nanti kita pelajari di Center of Excellence. Karena di situ ikhtiarnya adalah bagaimana mengoptimalkan terus menerus merit system yang kita kelola. Tapi kita harus pahami bahwa Center of Excellence itu bukan eksekutor. Eksekutor tetap kelembagaan kelembagaan formalnya hari ini. Misalkan BKD kita punya bidang yang mulai pengembangan aparatur, maka nanti formalnya akan ke situ. Jadi tidak bisa karena ada Center of Excellence maka Center of Excellence mengambil porsinya tugas ini, tidak. Ini bukan lembaga eksekutor. Ini lembaga mungkin semacam entity yang kalau ada info baru, ilmu baru atau hasil praktek yang informasinya menjadi feedback dan segala macam, ini dilaporkan ke ini. Nah, dari user seperti itu. Terus dari sisi kita di BKD memposisikan ini Center of Excellence itu karena nanti diharapkan entitinya bukan hanya dari BKD Jawa Barat, tapi juga kita harapkan ada dari akademisi masuk, ada dari kementerian lembaga yang kompetensinya di bidang itu, misalkan representasinya bisa person, bisa lembaga, terus juga ada mungkin perwakilan kabupaten kota atau institusi pemerintah lain. Nah, di posisi BKD juga melihat bahwa ini si Center of Excellence itu bukan dalam konteks memerankan tugas badan kepegawaiannya, tapi mengoptimalkan dari sisi pengelolaan merit system. Nah, nanti feedback ke sini tetap ke pengelola yang lembaga. Jadi kalau pengelola lembaga nanti dapat feedback, misalnya ini harus perbaiki ABCD. Nah, kita lihat perbaikannya menjadi instrumen seperti apa, indikator apa yang ditambahkan dan segala macam. Itu, nah begitu eksekusi dan segala macam itu tetap harus tugasnya BKD. Tidak tugasnya Center of Excellence. Nah, terus harapannya nanti kita juga ya berharap optimisnya ya. Kalau ada banyak Center of Excellence di Indonesia, misalkan taruhlah satu provinsi satu Center of Excellence, harapannya antar Center of Excellence itu ada jejaring. Nah, misalkan ini di salah satu provinsi di Sumatera misalnya gitu, ternyata bisa kelola merit system dengan akselerasi lebih keren, lebih bagus dan segala macam. Itu mereka bisa informasikan apa faktor-faktor yang mendorong mereka bisa berhasil seperti itu. Itu kita pelajari, nanti kita ini kan exercise kan di Jawa Barat. Jadi ya harapan kedepannya kalau semakin banyak lembaga yang sejenis itu bisa saling mengoptimalkan. Nah, terus ada hal lain bahwa sampai hari ini
kami mendapat informasi bahwa pada tingkat pembinaan itu merit system itu masih bias. Ini sebetulnya tugas siapa yang langsung menangani gitu. Mungkin ada beberapa urusan lain yang pembinaan itu tegas oleh satu lembaga. Nah, merit system mungkin masih menjadi PR bersama. Nah, karena ini PR bersama, kita coba inisiasi. Ya udah, kita buatkan satu tempat untuk mengeksersis bagaimana membina diri sendiri dan saling bina dengan teman-teman dari kabupaten kota kalau di Jawa Barat, atau mungkin saling bina dengan kementerian lembaga kalau misalkan melibatkan pusat, atau saling bina dengan provinsi-provinsi lain atau kabupaten kota di provinsi lain misalnya gitu. Nah, lewat ini gitu, exercise-nya lewat Center of Excellence. Jadi harapannya karena ya udahlah kita siapkan saja semacam, dalam tanda kutip, semacam lab gitu ya, untuk memperbaiki, meningkatkan, mengoptimalkan hal-hal yang hari ini kita miliki gitu. Jadi itu spiritnya seperti itu. Siap Pak. Nah, menarik sekali. Jadi kalau kita lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak gitu ya, kita melihat Center of Excellence ini yang insya Allah digagas di BKD gitu ya Pak ya. Jadi kepanjangan tangan atau bagian dari BKD gitu kan, seperti halnya assessment center ya, mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul. Bagian dari gitu BKD. Kalau Bapak tadi analogikan semacam labnya lah gitu katanya. Jadi segala hal bisa dirisetkan di situ, bisa diuji cobakan gitu kan. Dari tadi juga dibahas unsur-unsurnya juga beragam ya Pak ya. Bisa akademisi gitu kan, akademia, lalu bisa dari unsur-unsur lembaga, kementerian, lalu instansi-instansi kabupaten, pemerintahan kabupaten kota, bahkan pastinya dari Pemprov itu sendiri ya Pak, seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan berarti Pak, si Center of Excellence itu akan fokus untuk si sistem merit itu sendiri, atau mungkin ada unsur-unsur lain yang memang beririsan dengan sistem merit sajakah gitu, atau ada hal-hal lain yang mungkin ada irisannya dengan perangkat daerah lain seperti itu? Kalau sementara sekarang konsennya hanya di merit system. Jadi, nah bahwa nanti merit systemnya itu exercise-nya ada di perangkat daerah itu lain hal. Tapi pada dasarnya ini betul-betul kita kemas untuk merit system. Karena ternyata merit system pun itu A sampai Z-nya agak banyak. Iya, betul. Jadi misal nih ya, ketika kita saling input, bagaimana memperbaiki database ketika kita butuh formasi yang disampaikan oleh biro organisasi misalnya gitu ya, ke kita. Nah, kita persiapkan hari ini formasi pengisiannya seperti apa, dan kita harus mengisinya, gapnya seperti apa gitu. Apalagi sekarang kan kita dinamika kepegawaian hari ini, layanan masyarakat sudah pasti. Apa saja listnya sudah pasti. Misalkan urusan wajib layanan dasar apa saja. Nah itu kita udah punya ranah-ranah tugas yang sudah pasti. Di ranah tugas yang pasti itu mungkin kalau kita cerita sumber daya, di situ ada sumber daya anggaran, ada sumber daya manusia, ada sumber daya alat dan segala macam. Nah, sumber daya anggaran tiap tahun kita rumuskan. Yang kalau COVID kemarin fluktuasinya luar biasa, dinamika luar biasa. Sumber daya sarana prasarana itu bagian dari yang harus kita kemas, kita persiapkan segala macam. Nah, di sumber daya manusia sendiri itu tidak otomatis hari ini kita pede bahwa titik-titik pelayanan sesuai dengan formasi yang dipersiapkan oleh organisasi itu sudah terpenuhi. Misal, kan kita realitanya hari ini itu pengisian tugas yang ada di Pemprov Jabar masih kita melibatkan para pihak yang dalam hal ini non ASN misalnya seperti itu, karena realitanya ada layanan publik yang harus kita tetap lakukan, tapi formasinya belum kita sesuaikan. Di sisi lain ada juga termasuk dinamika di kabupaten kota, di Pemprov segala macam, kaitan dengan kita butuh nih orang, tapi ternyata rupiah kita agak sulit, tidak memadai. Jadi harus kita cari cara bagaimana mereposisi orang dan segala macam. Nah, hal-hal seperti itu, dinamika seperti itu kita kawal nih dengan urusan yang urusan yang berkaitan dengan optimalitas dari layanan publik, yang utamanya tetap optimalitas layanan publik yang melekat di
Pemprov Jabar. Nah, formasi yang gap-gap seperti tadi ini yang jadi ilustrasi bagaimana caranya kita fair dalam di pengelolaan merit system supaya optimalitas layanan tetap kita bisa jaga dengan sumber daya yang kita miliki, hak kewajibannya kita penuhi, dan ini yang menurut saya yang mungkin di Jawa Barat hari ini dalam posisi yang ya saya ngelihatnya keren ya, tapi karena kita sebagai pengelola kepegawaian jadi GR sendiri ya. Tapi saya tanya-tanya ke pengelola kepegawaian lain, memang kita punten ya, teh memang keren gitu ya. Nah, merit system itu ada tools yang mutlak harus dilakukan. Yang mutlak dilakukan itu reward punishment. Nah, kenapa mutlak reward punishment? Karena di situ hak orang termunculkan gitu, mengemuka. Jadi kalau seseorang memberi pelayanan baik, itu haknya adalah diberi penghargaan untuk menunjukkan ke para pihak lain bahwa oh iya harusnya Anda seperti ini ASN gitu, profil. Nah, seperti hari ini teman-teman JPT sedang presentasi IOTM. Oh iya betul. Triwulan pertama. Nah, itu adalah bagian bagaimana cara kita mengemas, Pemprov Jabar mengemas, memberi penghargaan terhadap semua pihak. Dan itu bukan hanya JPT kan? Iya. Administrator dilibatkan, pengawas juga ada layeringnya, bahkan kalau di tingkat pelaksanaan bulanan kan? Nah, hal seperti ini itu bagian dari bagaimana kita rewardnya dikedepankan. Dan kalau Akang Teteh cermati di Jawa Barat dalam 2 tahun terakhir, JPT kita itu sebagian besar, bahkan mungkin semuanya gitu, itu pernah IOTM itu. Iya. Jadi begitu penilaian sebagai administrator di posisi bagus, bahkan mungkin ada yang lebih dari 1 sebagai IOTM, itu dicatat oleh Pak Gubernur. Besok lusanya begitu ada kesempatan jabatan kosong, kandidat yang bersangkutan prioritas gitu. Yeah. Nah, ini bagaimana cara reward punishment dilakukan di Jawa Barat, dan saya lihat menarik karena tiap teman-teman yang dapat IOTM itu yang jadi juara IOTM itu kan dapat reward ini finansial juga kan. Iya, betul. Finansialnya lumayan itu 1 bulan TPP kan, TPP Jawa Barat kan. Saya sih walaupun ada TPP yang provinsi lain lebih besar ya, tapi saya lihat besar lah itu, yang namanya bulanannya kan. Jadi ini hal yang menarik. Jadi udah mah TPP-nya dapat, kesempatan untuk promosinya dapat, penempatan dapat. Betul. Nah, dan di sisi lain Akang Teteh ya, jangan salah juga, walaupun publikasinya mungkin ini ya, kita itu hampir tiap minggu itu ada hukuman disiplin yang kita keluarkan. Bukan kebanggaan, bukan sesuatu yang membanggakan, tapi harus kita lakukan. Karena apa? Karena ada hak dari orang yang punya prestasi diberi penghargaan, ada yang punten ya, tidak support terhadap lembaga yang harus kita ingatkan. Nah, mengingatkannya memang ada yang sampai harus hukuman disiplin misalkan. Betul. Karena istilah mengingatkan di sini itu harus berfungsi banyak. Mengingatkan untuk yang bersangkutan mutlak. Tapi juga mengingatkan untuk lingkungan. Jadi punten nih Akang Teteh, kalau Akang Teteh punya Akang Teteh sebagai ASN yang kebetulan menerima hukuman disiplin, itu konteksnya dalam konteks kalau konteks mutlaknya itu karena tindak lanjut dari regulasi. Tapi di sisi lain bahwa kita sebagai lembaga, kita membutuhkan iklim yang bagus untuk menunjukkan ke para pihak bahwa oke, fair nih, karena fairness itu bagian dari spirit merit system. Fair nih, yang berprestasi kita kasih penghargaan, yang dalam tanda kutip agak-agak terkendala dikit dikasih hukuman. Nah itu, dan fairness itu kita tetap lakukan. Kita hanya menindaklanjuti hukuman disiplin ketika buktinya ada. Kalau tidak ada bukti, tidak mungkin. Jadi kalau Bapak Ibu dapat ASN Jawa Barat, Akang Teteh ASN Jawa Barat mendapat resiko pengaduan dan segala macam, jangan khawatir. Kita ada mekanismenya. Tidak karena pengaduan terus seseorang dapat hukuman, tidak seperti itu. Jadi tindak lanjut dari hukuman disiplin itu ketika
evidence-nya memadai untuk seseorang mendapat hukuman disiplin. Jadi instrumen reward punishment di Jawa Barat itu kalau menurut saya ya optimalitasnya mungkin kita bisa diskusi menerus, tapi saya lihat ini sesuatu yang keren. Ya. Rewardnya menonjol sekali dan sanksi atau punishment juga kita lakukan. Jadi tidak serta-merta berat sebelah gitu. Ya. Hanya reward aja itu ya. Kalau reward kan kesannya rupiah aja kita siapkan supaya yang iming-imingi. Tidak juga, bukan hanya carrot aja gitu yang kita siapkan ya. Tapi juga ini nih sticknya gitu ya. Jadi seimbang. Jadi seimbang, betul. Betul. Jadi seimbang Kang Teteh, ada carrotsnya tadi Bapak sampaikan, ada sticknya juga nih, digebukan nih kalau digebukan. Baik, Bapak izin. Tadi menarik sekali ya. Jadi kalau kita istilahkan tadi ada rewardnya jelas, tadi ada EOTM udah pasti nih, pelaksana, jabatan pelaksana, administrator dan pengawas ya Pak ya. Levelnya itu tiap bulan. Nah untuk triwulan itu biasanya JPT ya Pak. Nah hari ini tuh sedang proses wawancara ya Pak ya. JPT presentasi. Presentasi. Ya, karena ada berlayer-layer nih, tidak mudah juga anyway gitu untuk dapat itu. Presentasi hari ini di hari Selasa. Kita tapping hari Selasa ya, tanggal 13 Juni. Nah, kita yang untuk pelaksana, administrator dan pengawas sudah muncul ya Pak. Pengumumannya. Iya, udah muncul. Teman-teman selamat ya, selamat yang sudah menang, luar biasa, yang keren-keren. Ya. Saya lihat di IG medsosnya perangkat daerah udah pada muncul. Iya, udah pada muncul ya. Selamat. Keren-keren ya, makanya betul Pak. Jadi semangat merit system itu tadi terasa ya. Tapi tidak hanya OTM tok ya Pak ya. Kita punya juga PNS berprestasi ya Pak. PNS sekarang berprestasi kita lakukan tiap tahun. Nah ini momen nih Pak. Momen nih kita gunakan momennya. Jadi untuk Akang Teteh yang punya prestasi dan itu ASN di wilayahnya Jawa Barat, bisa dari kabupaten kota, bisa jadi juga kementerian di wilayah yang hariannya di Jawa Barat, apalagi yang teman-teman ASN ini ya, Akang Teteh ASN Pemprov Jabar. Kita itu ada agenda tahunan, di mana kalau Akang Teteh punya inovasi, maka inovasinya diperlombakan. Dan itu juga akan sangat fair nanti. Karena kita juga nanti jurinya, semua juri kita independen Akang Teteh. Jadi baik sekarang nih IOTM maupun yang untuk tahunan, agenda tahunan, itu independen. Jadi kita tidak mau nanti ada kekhawatiran para pihak, saya mah tidak kenal dengan kepala BKD misalkan gitu ya. Nah kalau tidak kenal, datang ke BKD. Nah, maksudnya gini, bahwa tidak harus dengan kekhawatiran seperti itu karena integritasnya harus dijaga. Nah, jadi kesempatan Akang Teteh baik itu ASN Pemprov Jabar, ASN Kabupaten Kota, atau ASN dari kementerian lembaga vertikal yang ada di Jawa Barat yang memungkinkan untuk terlibat dalam inovasi Provinsi Jawa Barat, maka kita undang. Nanti kaitan dengan, tapi kita melihatnya sebagai kinerja PNS-nya ya, tidak sebagai urusan inovasinya. Karena kalau inovasi ada agenda sendiri dari BP2D. Kita melihat sebagai ASN berprestasinya. Nah ini silakan nanti apapun bentuknya, bentuk bisa beragam. Nanti insya Allah fair dilihat oleh tim juri. Tim juri nanti cross-check ke wilayah Akang Teteh untuk memastikan bahwa memang Akang Teteh seseorang yang harus disematkan oleh Pemprov Jabar sebagai PNS berprestasi. Ikuti Akang Teteh ya, supaya kita semakin banyak yang ikut, kesempatan, kan gini, kalau istilah dalam bidding itu ya, kalau istilah kompetisi itu dinilai dari yang ikutan. Yang tidak ikutan, sehebat apapun dia, tidak akan dapat penilaian dari juri. Sehingga semakin banyak yang ikutan, kami akan pede semakin banyak potensi-potensi yang grade-nya lebih tinggi gitu. Jadi kasarnya tentu akan sangat beda kalau ada 50 kandidat ikutan dengan 100 orang kandidat ikutan. Kami yakini jumlah semakin banyak yang ikutan, kualifikasinya akan semakin keren kita dapatkan. Jadi tolong dibantu Akang Teteh ya mensukseskan agenda pemilihan PNS berprestasi di Jawa Barat. Tahun lalu saya ketemu dengan PNS bersangkutan, keren-keren. Bisa idenya menyelesaikan masalah yang
dalam konteks nasional, dalam konteks provinsi, dalam konteks sektor, dalam konteks kabupaten kota. Wah, pokoknya keren-keren. Nah, saya berharap besok lusa juga Akang Teteh yang keren-keren muncul lagi ke permukaan. Siap. Siap, Kak udah dikasih semangat nih, udah suntikan semangat dari Pak Kaban. Masa weh nggak daftar mah. Selain penghargaan, uangnya gede. Nah itu mau di highlight itu hadiahnya itu menggiurkan loh. Iya. Makanya luar biasa nih, kalau kesempatannya masih terbuka lebar ya Pak ya. Kita buka sampai akhir bulan ini dan berharap Akang Teteh ayo segera-segera, jangan di ujung-ujung ya Pak ya. Jangan Nanti di ujung-ujung. khawatirnya ada kendala atau apapun kan sayang. Betul tadi kata Bapak, saya luar biasa nih apresiasi. Kalau sehebat apapun kita atau sehebat apapun Akang Teteh, kalau nggak ikut kompetisi, kita nggak tahu ya Pak ya. Iya betul. Tidak ada Juri salah tidak bisa ukurnya. menilai. Betul, seperti Betul. itu. Makanya ayo langsung daftar aja, cus. Nanti lihat di IG BKD ya Pak ya, di website kanal-kanal informasi BKD berseliweran itu pokoknya. Nah, baik Pak, izin tadi reward sudah jelas nih, selain EOTM ada PNS berprestasi dan punishment juga jelas nih. Kita kan ketika bagaimana, walaupun tadi Bapak menyampaikan ada khawatir ada gap-gap tadi yang sibuk-sibuk, yang sibuk tanda kutip juga iya gitu ada, tapi ada gap ketika pelaporan dan merekam di TRK tadi terkait kinerja. Mungkin itu pasti ada hal-hal lain yang berkembang terus ya Pak ya, dari tim di BKD untuk menyelesaikan hal-hal sedemikian rupa. Nah Pak izin, kalau misalnya kita tadi berbicara kembali ke Center of Excellence ya Pak, yang notabene jelas-jelas nih kita untuk mendukung merit system, penyempurnaan penilaian sifat tahun 2 tahun yang akan datang atau setahun yang akan datang mungkin ya, penilaian itu akan lebih afdol lagi nih setelah ada Center of Excellence ya Pak ya, seperti itu. Nah Pak, harapannya nih ketika atau mungkin Bapak mungkin bisa memberi kami gambaran nih sudah sejauh mana ini dirancang dan harapan-harapannya itu tahapan-tahapannya itu akan seperti apa nih, timeline atau gagasan ini akan diterjemahkan dalam wujud di Pemprov Jabar ini. Iya. Terima kasih Teh. Jadi memang ini untuk sampai lengkapnya mungkin kita tidak bisa jangka pendek ya. Jadi jangka pendek kita siapkan tools yang bisa dijadikan dasar kenapa kita melakukan itu. Jadi harus ada tugas pimpinan yang mengkonfirmasi bahwa ini memang tugas pemerintah daerah. Jadi nanti Center of Excellence itu legalitasnya kita siapkan. Nah terus yang berikutnya itu tidak bisa kita hanya exercise di Pemprov Jabar. Dalam jangka pendek juga ada izin nih Akang Teteh kita akan exercise juga untuk pelibatan 3 kabupaten kota. Nah 3 kabupaten kota itu nanti bareng-bareng. Jadi kita akan tempatkan 3 kabupaten kota itu tidak sebagai objek, tapi juga dalam konteks bareng-bareng tadi. Jadi bisa saja di kabupaten kota itu ada expertnya. Expertnya kita libatkan. Bisa jadi di kabupaten kota itu yang hari ini sudah di tingkat praktisinya gitu. Praktisinya kita libatkan. Nah, terus nanti ini juga kami sudah mensoan ke KSN misalkan. Nah, ke KSN mudah-mudahan dalam tanda kutip responnya cukup bagus. Memang KSN kan titik beratnya lebih di pengawasan. Nah, pembinaan menjadi PR yang berbeda. Nah, kita mencoba ini khusus kalau sekarang saya sebutkan khusus itu paling tidak di Jawa Barat kita selain Pemprovnya sendiri dalam konteks peningkatan, kita juga punya kewajiban moral. Memang layering urusan kepegawaian antara Pemprov dengan kabupaten kota 2 layer yang berbeda. Kabupaten kota kan PPK masing-masing betul. Beda dengan Pemprov. Tapi kita punya kewajiban bagaimana maju bareng. Karena Teh gini, jadi mungkin Akang Teteh juga pahami bahwa kalau kita bicara majunya Jawa Barat itu tidak cukup hanya dengan keinginan di tingkat Pemprov Jabar saja. Betul. Harus keinginan bersama. Jadi kalau di pengelolaan ASN kita berharap maju, harapannya bukan hanya ASN Pemprov Jabar, tapi semua ASN yang di wilayah Jawa Barat juga maju gitu. Sebelum kita cerita mengenai support ke wilayah lain di luar Jawa Barat, baik kementerian lembaga maupun provinsi, kabupaten, kota lain. Nah, jadi kita tetapkan ada 3 kabupaten kota yang di tahap awal, walaupun sebetulnya ada kabupaten kota yang sudah di tingkat sudah berjalan komunikasi dengan Pemprovnya.
Tapi mungkin untuk exercise yang Center of Excellence kita tetapkan 3 dulu gitu. Nah, yang sudah berjalan kita tetap jalani. Dan di Jawa Barat kan yang hari ini merit sistemnya udah bagus itu di luar Pemprov kan ada juga Kota Bandung ya. Betul. Ada Kabupaten Sumedang. Nah, nanti ke depan ini praktek baik dari 2 kabupaten kota ini juga mudah-mudahan bisa saling kontribusi terhadap kemajuan kabupaten kota lain di Jawa Barat gitu. Nah, kita simpul komunikasinya di Center of Excellence itu. Jadi misalkan keunggulan Kota Bandung terekstrak ABC, maka ada tugas dalam tanda kutip Pemprov untuk menyampaikan ke para pihak, ini ABC loh yang bisa kita tambahkan. Kita melihat misalkan dari Kota Bandung. Terus ternyata ada EFG gitu ya dari Kabupaten Sumedang. Nah, kita coba ekstrak ini EFG ini untuk kita komunikasi kepada pihak, ini loh yang bagus di Sumedang seperti ini. Dan kita harapkan bukan hanya 2 kabupaten kota yang ke depan. Kan hari ini kalau dari sisi penilaian sangat tinggi itu cukup banyak ya, walaupun masih di bawah 100. Tapi udah di atas 50. Tapi yang saya tahu itu yang sudah full mendapat rekomendasi KSN untuk merit sistemnya relatif bahkan sudah bisa digunakan untuk pengisian JPT tanpa harus seleksi terbuka itu se-Indonesia itu kurang lebih berapa? 17 atau berapa gitu. Dari 17 itu 3-nya di Jawa Barat, Pemprov Jabar, Kota Bandung, Kabupaten Sumedang gitu. Tadi ya, yang sistem merit tadi udah relatif bagus ya, betul, udah bagus lagi tinggi. Betul. Nah, nanti PR kita bersama untuk bareng-bareng. Untuk bareng-bareng karena saya yakin nih semua kita berharap mengelola ini jauh lebih baik, itu mengelola ASN ke depan lebih baik, itu pastilah semua komitmen bersama. Tapi di sisi lain kita butuh strategi, butuh cara bagaimana mengimplementasi komitmen tadi supaya betul-betul kita mencapai tujuan bahwa ya kita mengelola ASN dengan sangat baik dengan meritokrasi gitu. Ya, tepat sekali Bapak. Pak, tadi disampaikan panjang lebar bahwa dengan Center of Excellence dalam rangka mendukung merit system, penyempurnaan sistem merit ini dengan tadi ada kita istilahkan Bapak highlight tentang reward and punishment-nya juga tadi bahwa fairness is part of merit system gitu kata Bapak. Jadi fairness itu jadi satu kunci gitu. Jadi jangan sampai berat sebelah seperti tadi. Dan tadi Center of Excellence juga disampaikan bahwa itu akan menjadi kumpulan entitas lab ya Pak ya, dari berbagai unsur, bahkan tadi tidak hanya dari pusat, daerah, dan juga lintas ya Pak, kabupaten, kota, dan lain-lain. Nah Pak, izin, dari sekian banyak tadi yang sudah disampaikan, ini harapannya seperti apa nih Pak? Si merit system itu sendiri yang sudah berjalan dan pasti kaitannya tadi dengan Center of Excellence itu sendiri tadi Pak. Iya. Nah, ada kepercayaan saya yang mungkin apakah saya aja atau kalau orang-orang yang punya background manajemen SDM mungkin punya teori lebih banyak gitu. Tapi yang saya pahami adalah bahwa SDM itu memang menjadi kunci utama dalam pengelolaan satu lembaga ya. Kita mungkin kalau di pemerintahan bisa bercermin lah. Bagaimana negara-negara maju tanpa modal yang luar biasa. Tidak harus jauh-jauh lah kita cerita mengenai bagaimana sih Singapura semaju sekarang gitu. Saya kemarin lihat podcast salah satu expert di Indonesia untuk yang punya konsentrasi di sumber daya manusia. Bagaimana cara dia menganalisa perhatian pembangunan sumber daya manusia antara kita Indonesia dengan negara-negara lain. Ilustrasinya adalah dia coba cek itu perguruan tinggi kelas dunia baik di Amerika maupun Eropa gitu. Terus dia list berapa yang datang dari Indonesia, berapa datang dari Singapura, Malaysia, bahkan agak lebih besar Cina, Korea Selatan gitu ya. Pokoknya negara-negara yang mungkin di posisi yang ekstrim kiri kanan lah kalau dengan kita dari posisi kemajuan ekonomi gitu ya atau hal-hal lain. Nah ternyata negara-negara hari ini yang punya kemampuan ekonomi tinggi terekam investasi SDM-nya sangat luar biasa keren. Paling tidak dari indikator menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang top dunia lah. Nah
dari situ saya melihat bahwa salah satu modal besar ngurus negara ini ya memang harus dengan kemampuan SDM yang bagus, termasuk SDM ASN-nya. Gitu. Jadi kan negara itu diurus oleh banyak pilar. ASN itu salah satu pilarnya saja gitu. Kan di luar ASN banyak lagi yang swastanya gitu, bahkan masyarakatnya sendiri ya. Jadi, nah dalam konteks dalam konteks lembaga, saya yakini SDM itu kunci utama. Jadi bisa saja orang kreatif dimasukkan ke satu pulau tandus, bisa jadi satu waktu pulau itu menjadi sesuatu yang mensejahterakan. Tapi orang yang sangat tidak kreatif dan tidak punya cara untuk berinovasi, tidak punya kemampuan knowledge yang bagus dan segala macam, dimasukkan ke satu pulau yang sangat-sangat luar biasa, subur dan segala macam, bisa jadi satu waktu malah si pulau itu yang jadi tandus karena memang tidak ada. Betul. Jadi SDM saya sih optimis melihat bahwa lembaga itu memang harus dari pintu SDM dulu. Nanti sumber daya lain support ke SDM. Nah kita juga di Jawa Barat sama nih harapannya bahwa investasi SDM kita salah satunya adalah kalau yang sambil berjalan reward punishment misalkan itu. Karena bagaimanapun juga orang ilfeel ketika seseorang mendapat reward padahal hariannya dia tahu. Oh ini gak ada urusannya support ke kinerja lembaga misalkan gitu. Betul. Dan juga akan ilfeel juga seseorang ketika tiba-tiba orang yang punya kinerja bagus, tiba-tiba dapat sanksi misalnya gitu. Nah itu posisi ekstrim terhadap dua reward punishment ya. Makanya kita harus sangat fair untuk melihat bahwa apakah seseorang itu punya hak untuk mendapat reward atau kewajiban Pemda harus melakukan punishment. Nah itu juga menjadi hal yang. Nah, jadi saya sih ngelihat ya modal besar lah urusan bagaimana kita memanage person gitu ya di lembaga kita dengan merit system ini. Luar biasa. Makanya tadi Bapak sampaikan jadi SDM itu adalah kunci. SDM kunci. Dan di tatanan pemerintah berarti SDM aparatur itu sendiri adalah kunci ya untuk apalagi dalam konteks sistem merit tadi ya Pak ya. Nah, bersambut dari yang tadi Bapak sampaikan berarti nih Pak izin mohon informasi pencerahan menurut Bapak nih berarti ASN atau SDM aparatur yang seperti apa nih yang semestinya ada nih untuk membangun di khususnya Jawa Barat nih ya, atau dalam tadi kan kalau kita berbicara tentang kancah dunia bahkan gitu kan, itu yang seperti apa nih Pak? Nah saya ngelihatnya gini, kita sepakati aja X dengan Y yang hari ini kita gunakan ya di cara menilai seseorang ASN Jawa Barat. Jadi untuk Akang Teteh ini ketika hari ini merasa bahwa oh iya ya, saya ternyata potensinya masih rendah ini. Padahal saya bisa ikutan diklat, bahkan saya ikutan tugas belajar untuk misalkan degree yang lebih tinggi gitu ya. Kenapa tidak? Itu bagian dari ikhtiar. Bagaimana kita memperbaiki diri kita untuk support kinerja lembaga lebih baik ke depan. Nah jadi untuk urusan potensi tolong dipelajari lagi. Hal-hal yang support terhadap pengembangan diri, kalau di BKD kan ada bidang pengembangan aparaturnya, ini adalah hak Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitas. Itu Bapak teman-teman Akang Teteh ASN Jabar kan punya hak melaporkan sudah diklat apa saja, diklatnya berapa JP dan seterusnya ya. Jadi potensi tolong di itu. Yang keduanya sisi kinerja. Nah, sisi kinerja yang paling sederhana adalah ada kepastian pemahaman terhadap tugas dan konsisten melaksanakan tugas dengan baik. Tugas tentu ada urusan target kinerja tugas, ada target waktu, bahkan ada urusan target anggaran. Target anggaran dalam arti implementasinya dengan anggaran tertentu, kapan itu harus paling telat terserap dan segala macam. Nah, indikator-indikator itu diakumulasikan terhadap apakah seseorang mempunyai kinerja memadai atau tidak. Nah, pelajari mengenai 9 box itu, 9 boxes, di mana si 9 boxes ini itu kan kita tidak harapkan ada orang-orang yang terlalu banyak di box 1, 2, 3 gitu yang dari sisi 1, 2, 3, 4 lah kasarnya. Yang dari sisi punten potensi dalam posisi yang tidak diperhatikan oleh yang bersangkutan. Padahal ada
lembaga yang bisa mempersiapkan itu, dalam hal ini BPSDM. BPSDM itu kalau sampai hari ini sumber daya yang dipersiapkan menurut saya cukup keren. Pemanfaatan itu sangat tergantung dari peminatan. Nah, peminatan ini inisiatifnya dari orang per orang. Nah, terus nanti untuk urusan kinerja, pastikan yang ditargetkan lembaga kinerjanya terpenuhi. Dan jangan lupa, karena ini semuanya harus terekam dalam aplikasi kita untuk dasar nanti pengambil keputusan, mengambil sikap terhadap urusan kepegawaian Akang Teteh yang ASN Jabar, maka pastikan apapun yang dikerjakan terlaporkan dengan memadai. Jadi jangan sampai ada gap gini nanti. Oh, sebetulnya saya sih sebetulnya yang paling banyak kerja, tapi yang lapor lebih banyak yang sebelah gitu. Yang sebelah nilai kinerjanya tinggi, yang bersangkutan yang mengeluh nilai kinerjanya rendah. Padahal hak untuk melaporkan melekat di semuanya gitu. Jadi, nah ini tolong dipelajari bagaimana cara Akang Teteh. Jadi yang paling itu pelajari aja X, Y-nya itu dulu. Di tingkat dasar seperti itu. Nah, di sisi lain Akang Teteh juga pelajari nilai tambah itu tidak cukup di X dengan Y. Karena apa? Kita itu punya visi misi yang tercantum di RPJM. Semakin agile kita mempersiapkan diri, terutama kan kita sekarang kerja juga team of teams. Semakin Akang Teteh punya banyak kemampuan, banyak keahlian, maka harapannya semakin banyak kontribusi Akang Teteh terhadap capaian visi misi yang ditetapkan di Jawa Barat. Nah, saya mengintip teman-teman yang lolos penerima IOTM, baik di tingkat pelaksana, pengawas, administrator maupun JPT, biasanya cermat terhadap mengakselerasikah sesuatu, meningkatkan nilai tambahkah sesuatu, atau mengoptimalkan kolaborasi seseorang, atau dalam konteks misalkan dengan melaksanakan sesuatu maka bisa menghemat anggaran dengan capaian yang tetap atau bahkan lebih tinggi. Nah, hal-hal seperti ini dipelajari. Jadi selain X, Y-nya nanti dipelajari, tolong dipelajari juga apa saja yang bisa mengoptimalkan kinerja Akang Teteh, kontribusi Akang Teteh dalam kinerja lembaga, khususnya pencapaian visi misi di Jawa Barat. Nah, itu kalau dalam konteks itu semua dilaksanakan. Mungkin 70% dengan X, Y-nya dipelajari dan ditindaklanjuti, itu juga udah modal besar. Mungkin 70% dari itu udah kenal lah gitu. Nanti yang 30%-nya itu mencari nilai tambah dari bagaimana mempelajari apa yang unggulnya Jawa Barat segala macam. Dan kita juga harus ngejar dinamikanya seperti Akang Teteh kemarin mungkin masih ingat ya, waktu kita COVID tinggi-tingginya, siapa saja yang berperan di Jawa Barat pasti Akang Teteh tahu. Nah, itu bagaimana cara memposisikan diri dari seseorang berperan di situ, itu bukan kalau teman-teman nakes pasti unggul lah. Tapi yang kemarin kan kita ngambil peran banyak ya, apapun ya perannya. Misalkan kalau teman-teman BKD waktu itu surat edaran tepat waktu saja berarti buat semua kita. Untuk WFH kapan lagi nih gitu ya. Iya, betul, seperti betul, itu ya. Betul. Jadi pengambilan peran-peran tertentu itu harus instingnya diasah gitu. Peran di mana yang bisa kita supportkan untuk mendorong visi misi dari Pemprov Jabar ke depan lebih baik gitu. Siap Bapak, luar biasa nih Pak, izin dari sekian banyak rangkaian nih yang sudah Bapak sampaikan nih, luar biasa ya. Ini hal-hal yang perlu kita patut, apalagi tadi highlight tentang tips nih agar jadi ASN unggul nih dari Bapak. XY-nya nih, pokoknya poin XY-nya, garis XY-nya Bapak sampaikan. Bapak izin, pertanyaan terakhir Pak, apa ada himbauan Pak mungkin untuk teman-teman Akang Teteh ASN di Pemprov Jabar khususnya nih terkait ya tadi peningkatan kompetensi yang untuk mendukung tadi indeks profesionalitas ASN atau bahkan tadi sistem merit itu sendiri? Nah, untuk Akang Teteh nih ASN, pertama saya harus merasa terpanggil. Asesmen itu hak dari Akang Teteh ASN Jawa Barat, dan ini nanti begitu sudah terekam, itu dari hak Akang Teteh untuk mendapat perhatian dari pimpinan di pengambil keputusan. Jadi tolong asesmennya, ini yang belum nih, bagaimana kita mengelola merit system supaya lebih baik kan, profil dari orang per orangnya harus
harus yang paling representatif. Kalau Akang Teteh masih AB terhadap update database Akang Teteh, itu juga sangat tidak bagus. Jadi tolong diperbaiki ya. Terus yang berikutnya harus proaktif. Proaktif mengembangkan kapasitas personal. Jadi jangan nunggu misalkan hanya instruksi pimpinan saja bahwa harus ikutan diklat. Tidak harus hanya diklat pimpinan ya. Diklat teknis juga kan harus kita pelajari lanjut. Dan hari ini urusan diklat itu tidak harus serta-merta bahwa aduh kalau saya diklat pasti harus pergi dari kantor berapa lama. Kan Sista Praja kita itu menawarkan banyak. Ada juga item-item diklat yang kita bahkan tidak harus keluar kantor. Kita bisa laksanakan diklat dengan berkantor, tinggal lapor aja ke pimpinan berapa jam pelajaran harus kita ikuti dan banyak lagi gitu. Jadi tolong peningkatan kapasitasnya gitu. Dan saya mengundang Akang Teteh untuk kritis terhadap apa yang kita kelola di BKD Jawa Barat. Salah satu pengkritisannya adalah pencermatan terhadap merit system. Karena bisa jadi Akang Teteh punya kemampuan analisa SDM yang bagus juga. Coba pelajari hal-hal apa saja yang bisa jadi indikator kah ya. Bisa jadi apa itu namanya variabel, faktor. Hal-hal yang bisa Akang Teteh usulkan sebagai alat penghitung terhadap nilai ketika urusan XY seseorang dicantumkan dalam SIM Jawara kita. Jadi yuk bareng-bareng kita harus merasa memiliki untuk urusan pengelolaan ASN itu, karena tidak cukup hanya dengan proaktif dari pengelola kepegawaian, harus juga ada proaktif dari Akang Teteh ASN Jawa Barat. Nah, dan kita harus memang komitmen besarnya adalah apapun yang kita ikhtiarkan untuk pelayanan publik terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Kalau kita mempunyai kemampuan lebih baik, maka kita optimis memberikan pelayanan lebih baik ke masyarakat. Jadi kita jangan berharap sebaliknya, kita memberikan pelayanan dengan kemampuan seadanya juga, masyarakat pasti sudah puas. Jangan dengan frame itu. Kalau dengan frame pikir seperti itu, lewat kita. Yang lain udah maju demikian luar biasa, sementara kita puas dengan apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Jadi jangan puas terhadap peningkatan kualitas layanan publik kita di Jawa Barat. Apapun layanan publik Akang Teteh layani. Misalkan teman-teman fungsional guru, teman-teman fungsional kesehatan, teman-teman yang di lapangan untuk infrastruktur, misalkan di urusan sumber daya air, bina marganya, terus di urusan ekonomi ya ada misalkan pertanian, urusan UKM dan segala macam. Banyak hal yang bisa kita dorong untuk support layanan publik kita lebih baik. Jadi jangan puas diri ke pemanfaatan potensi hari ini, tingkatkan kapasitas semua kita, manfaatkan semua lini yang bisa meningkatkan kapasitas masing-masing, dan kritis ke kami di BKD untuk bagaimana kami mengelola ini menjadi lebih baik tambah ke depan. Kan kemarin juga input dari Akang Teteh ketika kok yang ini yang sibuk, yang ini dapat penghargaan, kesannya agak mismatch misalkan seperti itu. Nah, untuk informasi seperti itu kami follow up. Nah, itu tolong feedback ke kami juga, ke pengelola pegawaian, supaya kita bisa menerus meningkatkan, mengupgrade terus kapasitas kami di pengelolaan kepegawaian di Jawa Barat untuk Jabar juara lahir batin. Luar biasa, betul sekali. Ya tadi hayu berkata Bapak, udah di hayu-hayu nih, berarti kita harus sarangan ya Pak ya. Bareng-bareng membangun, dan tadi Bapak highlight harus merasa memiliki semua ya, seperti itu. Baiklah, Bapak hatur nuhun ya. Luar biasa nih, di antara hektiknya beliau sudah bisa memberikan pencerahan, informasi dan gagasan yang luar biasa. Baik, kita akan ketemu lagi dengan beliau Pak Kaban satu saat nanti dengan pencerahan informasi lainnya, dan jangan lupa katanya like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD Jabar karena informasi semua muter-muter di situ. Hatur nuhun, ajib-ajib ASN Jabar ikut bicara. Terima kasih Akang Teteh. Sehat selalu buat semua.